bersama. Haleluya, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. All my life you have been faithful. Sama-sama katakan, all my life you have been so good. With every breath that I am able, semua, I will sing of the goodness of God. Lift up your hand, everybody sing. All my life you have been faithful. Engkau setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, semua katakan, I will sing of the goodness of God. Come on, all my life you have been faithful. Bukankah Dia setia, saudara? All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan. You are so faithful, oh God. You are so faithful. Hadirat-Mu ada di sini. Kami membuka tangan kami. Terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Gak ada yang lain yang kami cari selain Engkau, Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita datang ibadah, kita gak cari siapa-siapa. Kita gak cari manusia, kita gak cari apa-apa. Kita cuma ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat, sumber kekayaan, sumber damai, sumber kesembuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Holy Spirit, we welcome you. Haleluya. Sekali lagi katakan, all my life. All my life you have been faithful. Hadirat-Mu Yesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Kami bersyukur, berbicaralah buat kami. Bagi teman-teman yang ada di Zoom juga, Pak Dukut, Bu Lilis, Pak Hendra, Tante Ida, kami berdoa, Cik Wen, Ako Wawa, Mbak Indah, Dr. Tommy, Tante Elis, Bu Lilis, semua kami yang ada di tempat ini juga online, onsite, Facebook, YouTube, kami merasakan hadirat-Mu. Api yang di Asbury Revival sedang melanda kami, Tuhan. Sedang menjamah kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu. Berbicaralah buat kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Dan hari-hari ini kita terus mau belajar tentang revival. Jadi tema khotbah kita hari tentang revival. Siapa yang rindu
revival terjadi atas kota kita, ya bangsa kita, tempat kita. Nah, saudara mungkin bertanya, Pastor Benny, Pak Benny kok bicara tentang revival? Apa sih artinya revival? What is the meaning of revival? Ya, what's going on if revival come? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa dan kita percaya doa kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara perhatikan ada 5 menit video klip yang terjadi di Sao Paulo, Brasil. Apa yang terjadi waktu umat Tuhan yang seharusnya menyembah Tuhan, tapi tidak menghargai Tuhan, tidak sayang sama Tuhan, justru malah ya mencaci maki Yesus, diolok-olok dan sebagainya. This is what happened last week ya. Silakan, mengejutkan. Setan dipuja. Yang terjadi di Brasil pada bulan lalu membuat banyak orang tewas seketika. Tanah longsor ini terjadi di sepanjang wilayah pesisir negara bagian Sao Paulo di selatan Brasil. Lalu tanah longsor juga terjadi di beberapa daerah di Brasil yang penuh dengan tempat wisata. Setidaknya sekitar puluhan orang tewas, 40 orang lainnya hilang dan masih dalam masa pencarian. Lalu pemerintah daerah Brasil mengungkap ada sekitar 800 orang kehilangan tempat tinggal dan 1.730 orang terpaksa mengungsi. Karena bencana ini menyebabkan kerugian yang besar untuk negara tersebut. Ditambah lagi saat ini negara Brasil tengah menyelenggarakan festival, Karnaval. Lebih tepatnya festival tersebut adalah Rio de Janeiro Festival 2023 yang diadakan di lokasi terjadinya tanah longsor. Karnavalnya ditonjolkan setan, saudara-saudara. Tuh lihat, mereka bikin patung setan. Akan ada salib tapi diolok-olok salibnya. Tuhan Yesus lihat, diolok-olok sama mereka. Hal ini tentunya menjadi pembicaraan banyak netizen di seluruh dunia sampai saat ini. Karena pada festival tersebut paradenya menyertakan hal yang mengejutkan masyarakat dunia. Pada salah satu karavan festival, ada patung iblis yang besar dan ditempatkan di tengah dan di samping karavan tersebut. Namun pada karavan lain mereka juga menempatkan simbol salib besar di tengah karavan tersebut. Tentunya hal ini mendapat sejumlah respon dari masyarakat. Ada yang mengatakan kalau warga Brasil sengaja mengejek Tuhan dengan patung tersebut. Mereka dianggap merendahkan eksistensi Tuhan dengan membawa simbol iblis dalam satu festival. Banyak orang berpendapat bahwa secara tidak langsung ini menunjukkan alibi bahwa beberapa dari mereka adalah penganut ajaran iblis. Bencana tersebut seakan tanda dari Tuhan untuk menolak festival tersebut. Banyak orang mengira kalau bencana tersebut adalah hukuman dari Tuhan untuk warga Brasil. Lebih mengejutkan lagi bahwa bencana tanah longsor ini terjadi setelah mereka menyelenggarakan parade tersebut. Sebagai umat beragama tentunya kita hanya bisa menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Apalagi dengan zaman sekarang yang semakin menunjukkan hal yang menyimpang dari kebenaran. Kemunculan tanda ajaran iblis juga menjadi semakin jelas pada masyarakat dunia. Karenanya kita harus selalu berhati-hati dengan segala sesuatu yang ada pada zaman ini.
Thank you Grace. Bapak Ibu Saudara boleh search boleh di YouTube, itu baru terjadi minggu lalu, 2-3 minggu yang lalu. Jadi waktu orang tidak respect lagi sama Tuhan, justru mengagung-agungkan iblis lebih daripada Tuhan. Saya enggak ngancam ya Saudara, tapi ada konsekuensi. Haleluya. Thank you Jesslyn. Chelsea pelan-pelan ya. Nah, mau satu lagu? Dan satu lagi? Ya, diambilin kita. Nah, Saudara, ini kebalikan. Kalau tadi di Brasil, ini sekarang di Guatemala. Apa yang terjadi di Guatemala? Ada revival yang besar terjadi di Guatemala karena umat Tuhan berdoa. Umat Tuhan sehati. Jadi gangster, penembakan, semuanya, penjara jadi close karena ada orang-orang yang cinta Tuhan dan berdoa. Jadi kalau tadi ya nggak cinta Tuhan, kalau tadi yang di Sao Paulo, Brasil, mereka malah melecehkan Tuhan Yesus, tapi ini kita lihat satu kampung cinta Yesus, percaya Yesus, dan apa yang terjadi. Watch this, you will learn something. Thank you. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, Sangat ignorance, miskin. witchcraft, the occult, idol worshiping. Penyihir ada di sini. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Tempat yang Suffered berbahaya. from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main problem. If you would go to Almolonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almolonga, you would have encountered 20 tahun yang lalu ya, many saudara. just Orang lying on the mabuk, street teler di pinggir because they were jalan totally tiap drunk. pagi. We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials Penjaranya built nggak 4 cukup, jails, saudara. but even they couldn't contain the Itu problem. 20 tahun yang lalu. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with sticks or rocks, while small local house churches were also Pendeta-pendeta nggak stoned. bisa khotbah. Evangelical Christians were a despised minority. On one occasion, Every Saturday we held a prayer vigil. And that was what I think opened the door. People started to be delivered, men started to be saved and come to church. It was a tremendous, tremendous blessing. A revival, I would call it. Revival mulai terjadi. Signs and wonders started taking place, and a lot of mass deliverances from demonic oppression. Churches started growing. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens KKR will mulai di shine? lapangan-lapangan, saudara. Yes, it's true, and I believe it. 1994, the last of Almolonga's 4 jails closed. The remodeled Penjaranya building is akhirnya now called ditiadakan. the Hall of Honor. For Police Chief Santiago, these are the good times. You don't have any jails in town now? Ahora no hay ni una sola Nggak ada cárcel penjara aquí. lagi. No, no hay nada. No, we don't You- have nothing. Because you don't need them? ¿Por qué? Porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No, porque no hay gente que cometa delito. No, because there's no people that do trouble. Sí, no hay más delito como antes. No, not like before. Even the town's agricultural base has come to life.
For years, crop yields around Almalonga Tanahnya suffered jadi from a subur. combination of arid Petani land jadi and poor work berkati. habits. But as the people have turned to God, they have seen a remarkable transformation of their land. And Almolonga became a fertile valley. It is so fertile, the land is so good. They produce the best vegetables. They get as many as 3 harvests per year. They sell their vegetables to Guatemala, south of Mexico, and El Salvador. Before the spiritual turnaround, growers were exporting 4 truckloads of produce a month. Now they leave town 40 times a week. Nicknamed America's Vegetable Garden, Almalonga's produce is of biblical proportions. You have to see them to believe. A beet is 4.5 pounds. A carrot is this size. It is just unbelievable. God and is the gospel powerful enough to truly impact our community? Almalonga teaches us, yes. You had a community given to idolatry, witchcraft, alcoholism, disruptive families, and now you have a community transformed. And that's a good picture to us that, yes, God can do it there and He can do it in my community. God has lifted us, and we need to take advantage of this opportunity. We are a generation that God is going to use in the transformation, not only of our community, but the whole world. It is a beautiful spectacle to go and see the effect of the gospel, because you actually can see it. And that's what we want for our communities, for our cities, and for our nations. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Yuk kita baca 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Haleluya. Semoga yang ada di Zoom juga diberkati dengan video yang tadi. Ya, amin. Baik. Firman Tuhan berkata begini, dan jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu beralih dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan tanah mereka, kota mereka, negeri mereka, komunitas mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita terus belajar tentang revival. Nah, sekali lagi bukan kebetulan untuk kami ada di Kentucky beberapa minggu yang lalu, karena kita percaya saudara-saudara bahwa revival yang terjadi di Kentucky ini tidak hanya berhenti di sana, tetapi saya percaya akan juga bisa transfer atau terus ya menjalar ke tempat-tempat yang lain. Sebab firman Tuhan jelas berkata, dan umatku yang atasnya di namaku disebut. Jadi waktu umat Tuhan berseru, seperti tadi yang ada di Guatemala, waktu mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa mereka. Waktu mereka merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka tanah mereka dipulihkan, kota mereka dipulihkan, dan yang menarik adalah ada satu revival yang besar yang terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya ulangi lagi. Waktu saya ada di Kentucky, inilah summary saya bagi Anda yang belum pernah dengar mungkin sharing saya sharing sekali lagi. Waktu di Asbury, di Kentucky, inilah yang terjadi bahwa umat Tuhan mengalami yang namanya transformasi. Waktu itu ada anak-anak muda yang sedang berdoa dan Tuhan melawat mereka dengan dahsyat. Wow, saya lagi cari ya, sorry, hilang filenya, semoga enggak. Haleluya. Nah, saudara, waktu mereka sedang ada di sana berdoa, nah Tuhan melawat mereka dengan dahsyat. Dan waktu mereka sedang ya berdoa, lawatan Tuhan menjamah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, waktu mereka sedang berdoa, ya, lawatan Tuhan itu transferable, mengubah hidup mereka. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, wow, nggak bisa ya. Ternyata banyak kesaksian bahwa api yang terjadi di Asbury itu tidak berhenti di sana,
tetapi menjalar ke 21 kota, saudara. Ada yang dari Virginia, dari Alabama, dari Tennessee, dari California, dari New York, ya, dari Virginia, membawa api revival ini ke kota mereka masing-masing. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, saya percaya bahwa kebangunan rohani bisa terjadi seperti yang di Guatemala, di kota kita Philadelphia. Karena saya percaya api revival ini menjamah umat Tuhan dan melakukan perkara yang dahsyat yang gak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Tanggal 8 Februari itu yang doa studennya itu 20 orang. Ini lebih banyak dari 20 orang. Mereka nangis, mereka minta jamahan Tuhan. Pastor Mark, youth pastor mereka khotbah singkat, dan dia ngaku sebenarnya aku gak persiapan khotbahnya. Selesai khotbah, dia langsung SMS, ya istri yang ngomong, aduh khotbahku jelek, cuma sebentar ya selesai, semoga mereka diberkati. Gitu, saudara. Kadang pendeta tuh ya juga ya, jujur sama keluarganya, aduh khotbahku nggak bagus. Tapi itulah yang terjadi. Saudara, anak-anak dilawat Tuhan. Anak-anak dilawat Tuhan. Dan selesai mereka masuk ke sekolah, mereka balik lagi ke chapel. Sampai sore, profesornya join. Ya, sampai malam guru-guru anak-anak join, ratusan orang datang. Ternyata malamnya banyak orang yang dilawat, akhirnya nggak stop. Besok paginya mulai ya orang-orang Wilmore dengar, ini ada apa nih kok ibadah? Tambah lagi. Besoknya orang seluruh Kentucky geger, tambah lagi. Hari yang keempat, kelima, orang dari seluruh penjuru ya Amerika mulai berdatangan, saudara, dimasukin ke TikTok, dimasukin ke YouTube, dimasukin ke Facebook, saudara, sehingga Fox News hari itu selama 2 minggu ibadah nonstop, total 50.000 orang yang datang ke Wilmore dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Padahal tempatnya cuma bisa nampung 2.000, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya ada di sana, saya harus antri 4 jam sebenarnya, tapi saya ditolong Tuhan, saya cuma antri 30 menit. Pastor Riel Pasaribu dari Ohio harus antri 9 jam, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa masuk ke dalam. Karena yang antri ular itu hampir 1 kilo, saudara-saudara. Bisa bayangkan, saudara, di depan lapangan itu puluhan ribu orang. Banyak gambar-gambarnya, nanti kita ya tampilkan, saudara-saudara, bagaimana revival itu terjadi. Nah, ini yang saya mau cerita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, yaitu pemimpin pujian dari Virginia, dikirim sekolahnya dari Regent University, dia cerita. Dia diutus, kamu coba lihat di Asbury, apa yang terjadi? Siapa tahu bisa terjadi di kampus kita. Dia seorang worship leader, saudara, dia pergi ke sana. Dan apa yang terjadi waktu dia pergi ke sana, dia duduk di paling belakang, dia cuma lihat aja, wah ini ibadahnya gimana ini, dia cuma dia mau observe. Saudara, waktu dia sedang duduk di belakang, tiba-tiba apa yang terjadi? WL-nya digerakkan Tuhan untuk nyanyi lagu yang menjamah hidupnya 20 tahun yang lalu. Ya, jadi selama dia ikut Tuhan, itu lagu yang berkenan. Ya, welcome Sister Marilyn. Ya, oke. Ya, saudara, apa yang terjadi? Jadi lagu yang dinyanyikan oleh worship leadernya itu adalah lagu yang menjamah hidupnya 20 tahun yang lalu. Sehingga waktu dia dengar, dia mulai dijamah, dia mulai nangis, dia mulai bertobat. Kemudian dia maju ke depan, dia dilawat Tuhan, dia tersungkur, dia nangis. Dan dia berkata, 8 jam saya merasakan jamahan kuasa Tuhan di gedung itu. Dan kehadirannya dia merasa tidak rugi. Ini yang cerita yang baik. Dia pulang ke Virginia. Dia bilang sama studennya, yuk kita nyembah Tuhan sama-sama. Bapak Ibu Saudara, waktu mereka kumpul, mereka dilawat Tuhan. Jamahan Tuhan yang sama yang terjadi di Asbury, terjadi di Virginia. Dan sampai sekarang sudah 6 hari, mereka terus memuji dan menyembah Tuhan. Banyak ratusan anak-anak muda dijamah, dilawat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Revival sedang terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara cek di TikTok, sekarang anak-anak muda bangkit, mereka nyanyi di Times Square. Mereka nyembah Tuhan di Central Park. Anak-anak muda di Santa Monica Beach yang tempatnya maaf orang-orang telanjang yang
Pantai itu semua sekarang revival terjadi di sana. Orang khotbah tentang Kristus di downtown Chicago. Saudara, yang memimpin adalah anak-anak muda yang sedang on fire untuk Tuhan. Dan saya percaya api yang ada di Asbury, Kentucky sekarang menjalar. Saya dengar di Indonesia sedang dilawat Tuhan. Saya dengar di Singapura, di Brasil sedang dilawat Tuhan. Dan saya percaya hari ini Philadelphia juga akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara. Siapa yang rindu lawatan Tuhan terjadi di Philadelphia? Mungkin saudara berkata, Pak Benny khotbah apa sih? Ngapain kok harus revival di Philadelphia? Aku tuh loh Pak butuh kerjaan. Ya aku cuma kerja sekali seminggu, ada 2 kali seminggu. Aku lupa butuhnya sembako, ngapain kok revival? Revival tuh panganan apa sih Pak? Makanan apa? Nah, coba saudara. Let me hear, saya mau sharing sedikit deh, 10 menit. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu revival? Siapa yang suka cinta Philadelphia, lambaikan tangan, amin. Ada jemaat yang ya coba di Philadelphia 2 minggu, nggak kerasan saudara. Waduh nggak ada kerjaan. Coba ke Indianapolis, nggak sampai seminggu balik meneh saudara. Karena tetap Philadelphia menjadi destination favorit. Nah tapi ada teman-teman dari Chicago juga, nah, ada teman-teman dari Virginia. Nah, saudara, kenapa kita perlu revival? Apa yang terjadi jika revival itu sedang melanda kota kita? 2 Tawarik berkata, jika umatku merendahkan diri dan berdoa, maka Tuhan akan melawat kota kita, bangsa kita. Saudara, jika Tuhan sedang melawat kota kita, ini Center City, saya tahu Anda kerjanya di sini, ya dekatnya Chinatown lah, nggak apa-apa lah ya. Saudara, setelah itu kita makan di sana. Saudara, ini doa saya. Sambil saudara jalan ke sana, saudara di Center City di Philadelphia, pernah enggak saudara digerakkan Tuhan? Seperti yang di Guatemala tadi, doain saudara. Supaya revival itu terjadi di kota kita. Ini yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita, di gereja kita hari-hari ini. Kita doa yuk untuk Philadelphia. Kita berkati yuk, jangan sampai seperti yang ada di Sao Paulo tadi, saudara, dihajar sama Tuhan, tapi diberkati seperti yang ada di Guatemala. Katakan amin. Yuk, coba saudara bayangkan, kalau nggak ada kriminal, nggak ada tembak menembak dan violent, apakah senang kita saudara tinggal di Philadelphia? Pasti senang. Itulah yang akan terjadi jika revival kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, rohnya Tuhan bekerja di Philadelphia. Seperti tadi, dikatakan penjara semua tutup, nggak ada lagi penjara. Saudara kalau kota ini dilawat Tuhan, saudara jalan di 7 Street, Morris Street malam-malam, saudara nggak perlu takut. Beberapa teman kita dicuri uangnya. Beberapa ada masuk kemarin, Pak Jimmy mana Pak Jimmy? Ada yang mau dirampok, ya betul ya Pak Jimmy, siapa ada mau dirampok dan sebagainya. Saya kemarin nganterin selesai sel grup berhenti di 7 Street sama, 7 sama Snyder. Waduh orang semua ramai, aduh Pak gimana? Saudara, alangkah indahnya kalau kota kita aman, setuju katakan amin. Alangkah indahnya kalau kita nggak dengar orang Indonesia dirampok lagi, dicuri lagi, kehilangan duit. Alangkah indahnya kalau kota ini nggak ada tembak menembak. Minggu lalu brothernya teman saya pastor kena tembak polisi di Temple University, mati. Sering di gereja, dia pelayan gereja. Waktu dia nolong orang yang mobilnya sedang dicuri, kena tembak kepalanya, padahal anaknya 2, umur masih 31 tahun. Alangkah sedihnya. Siapa yang rindu Philadelphia aman? Siapa yang rindu Philadelphia nggak ada tembak menembak? Siapa yang rindu nggak ada kerusuhan di sini? Revival akan membuat kota ini menjadi aman karena Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu revival? Karena kalau revival terjadi, nggak ada crimes, nggak ada tembak menembak, nggak ada kejahatan. Makanya orang Kristen, ini janji Tuhan, jika Anda berdoa, jika kita berdoa, Tuhan akan menjawab dan melawat kota kita. Tapi kalau orang Kristen sibuk dengan dirinya sendiri, ya kapan saudara-saudara? Itu di Philadelphia High School itu masih nomor 8 high school paling dangerous di Amerika.
Karena setiap pagi dan sore 30 polisi yang jaga karena takut anak-anak dikasihin drug. Tapi kita percaya di sini ada orang-orang yang mau berdoa. Maka doa kita akan dijawab. Philadelphia pasti diubahkan. Katakan amin. Bayangkan nomor 2. Tidak ada lagi drug. Saudara. Tadi kan orang Brasil dikatakan pagi-pagi udah masuk ke got, masuk di sawah. Kenapa? Udah teler. Itu kayak di Langoan aja, saudara. Kayak di Manado ya, mungkin segitu. Bayangkan, survei membuktikan 65% orang laki-laki di Philadelphia ini menggunakan drug. Alangkah indahnya, kalau kita nggak lihat orang-orang jualan drug di jalan-jalan. Saudara sering kan, tiba-tiba tempel. Saudara, mobilnya nggak boleh, saudara, din, kok ini ngomong. Itu transaksi, saudara. Berapa banyak saudara pernah lihat kayak gitu? Ya, transaksi. Saudara naik tren, tiba-tiba orang gini. Loh ini maju atau mundur, maju, mundur. Betul ya? Tinggal ditutul gini, terus logor, saudara. Ya kan maju. Ini di dunia atau di neraka, ini nggak jelas. Pernah lihat seperti itu? Oh, puji Tuhan, nggak ada yang pernah lihat. Dan tak bawa ke Kensington, saudara. Saudara lihat. Wah, Grace ikutnya. Alangkah indahnya kalau semua orang di Philadelphia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada drug lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu yang terjadi jika revival datang. Saudara, makanya kita harus berdoa. Nah ini pasti ketiga saya dapat amin banyak nih. Alangkah indahnya kalau Tuhan melawat seperti di Guatemala tadi. Ekonominya jadi bangkit. 1 jam digaji $25 semua dan semua overtime. Katakan amin. Ya nggak amin, nggak semangat ini amin. Bayangkan usahanya, ekonominya, pabriknya semua menjadi diberkati karena Tuhan berkenan dan memberkati kota kita. Itu terjadi jika Anda berdoa. Revival terjadi. Indonesia, Philadelphia, Amerika mengalami perubahan karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Katakan amin. Tapi itu bisa terjadi kalau kita berdoa. 4. Saya ingin bersih, lingkungannya bersih. Ada yang ngomong gini, Pak, saya ini tinggal di California. Saya ini tinggal di state yang lain. Waduh Pak, di sini pokoknya jauh, orang Indonesia jauh, kemana-mana jauh. Sebenarnya tuh saya pingin tinggal di Philadelphia. Saya senang Philadelphia. Cuma syaratnya 2 Pak, bersih sama aman. Tapi karena nggak bersih, nggak aman, ya sudah Pak, saya cari teman. Alangkah indahnya kalau di Morris Street, Mifflin Street, Ridner Street, Snyder Street kita nggak lihat sampah, tetapi bersih semua, menjaga kesehatan, nggak ada kuntung rokok, dan itu bisa terjadi jika umat Tuhan di Philadelphia dijamah dan dilawat Tuhan. Yang kelima, nggak korupsi. Maaf saudara, City Council kita, bagian kita South Philadelphia ini, he is in big problem karena korupsi, saudara. Saudara lihat bangunan yang ngangkrak di 22 Street itu, maaf ya, itu ngangkrak karena under investigation. Karena City Council terima korupsi sogokan. Sehingga apartemen yang besar di 24 Street ya, kalau nggak salah, dekatnya Shoprite, pencucian mobil itu semua, itu yang menjadi case. Sehingga masuk di court, masuk FBI datang dan sebagainya. Karena apa? Pejabat di Philadelphia, maaf, banyak yang korupsi. Alangkah indahnya kalau City Council kita, alangkah indahnya kalau pemimpin kita di Philadelphia tidak korupsi, tapi berjuang untuk rakyatnya. Dan sekali lagi itu bisa terjadi jika revival terjadi atas kota kita. Dan saya mau beritahu para minister, asher semua di tempat ini, kita pingin gereja kita dipenuhi jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, di Asbury sampai nolak jiwa-jiwa. Karena waktu revival terjadi, gedung yang nyampung 2.000, cuma nampung 2.000, yang antri di luar 20.000, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Dan saya waktu tadi lihat videonya yang di Guatemala, saya nangis. Tuhan, kapan ini terjadi di Philadelphia? Kapan ini terjadi di Chicago? Kapan ini terjadi di Madiun? Kapan ini terjadi di tempat kita? Bayangkan gak ada kriminal. Gak ada violence. Bayangkan
Semua orang nggak pakai drug, semua nggak mabuk lagi. Bayangkan ekonominya bangkit, bayangkan lingkungannya bersih, bayangkan pemerintahnya bebas korupsi. Itu bisa terjadi jika umat Tuhan mengalami yang namanya revival. Makanya tadi kita nyanyi bersama dengan worship team. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, to the north, from the north to the south, dari utara selatan, gerakan Allah sekarang. Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau Tuhan sedang hadir di kota kita, maka perkara yang dahsyat akan terjadi. Our city will not be the same again. Dan Tuhan berkata begini, siapa yang bertugas untuk berdoa? Bukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita yang harus berdoa untuk kota kita. Maaf saudara-saudara, saya itu kadang pakai bahasa ini kurang enak, tapi didengar nggak cengli. Saya pernah dengar nggak cengli. Kenapa Pak? Maaf, kita makan dari kota ini. Kita minum dari kota ini. Kita kerja dari kota ini. Kita dapat uang dari kota ini. Tapi kita lupa berdoa untuk kota ini. Saya ulangi ya. Setelah puluhan tahun, bertahun-tahun kita makan dari kota ini. Kita minum di kota ini. Kita minum airnya. Kita hirup udaranya. Kita survive di kota ini. Tapi alangkah sedihnya kadang kita sebagai orang Kristen lupa berdoa untuk kota ini. Mari kita berdoa supaya kota ini semakin diberkati. Sehingga saudara juga diberkati. Semakin aman damai. Sehingga kota ini akan mengalami yang namanya transformasi. Perkara yang ajaib. Mari bangkit berdiri bersama-sama. I'm done. Sharing hari ini singkat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah ini kita akan berdoa supaya Tuhan melawat Philadelphia. Siapa rindu Philadelphia dilawat oleh Tuhan? Nah, saya bilang sama Lia, ya kita pendoa mulai keliling. Wah, minggu lalu kita keliling saudara. Doain itu apa? City Hall, Tuhan supaya nggak korupsi. Kalau duitnya habis kan nggak bisa ngalir ke kita. Teman-teman, doa Tuhan itu dekatnya live casino, doain. Semua angkat tangan. Supaya kalau ada orang-orang Indonesia yang lagi di situ nggak damai, ya. Mau tombok, mau apa nggak damai, ya. Duitnya lebih baik dikirim untuk keluarga. Katakan amin. Kita jalan di health center, orang Indonesia sembuh. Saya dengar dari health center ada 1.600 orang Indonesia yang jadi membernya health center number 2, dan mereka banyak yang sakit, ucok lah, encok lah, apalah gitu, sembuh dalam nama Yesus. Kita juga masuk di itu Snyder dan Broad, ya, itu downtownnya South Philadelphia. Kita doain tidak ada penembakan, amin. Saya lagi mengingat Brother Joe baru pulang kerja, penembakan di situ ya Brother Joe ya, pulang aman, ketemu anak istri, katakan amin. Ya, saya pernah loh saudara, ya waktu ini pertama kali gereja kita, gereja Tuhan yang kita lain ini masih 17 sama Mekin. Selesai jam 2 udah ngantor. Saya doa Tuhan, terima kasih buat hari ini aku mau pulang gitu ya. Roh Kudus bilang, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Oh ya, terus gimana Tuhan? Ya kamu stay dulu. Saudara betul, saya duduk lagi. Gak sampai lama, 1-2 menit di depan gereja itu. Dor. Gak lama kemudian polisi, ambulans semua datang. Anak muda umur 18 tahun, ketembak persis. Itu di sebelahnya Pak Jim itu, Colorado sama McKin. Dan tepat di depan gereja, dan polisi ngomong, get off here gitu. Mereka pokoknya mau bikin polisi lain dan sebagainya diperiksa. Saya ngomong terima kasih Tuhan. Coba kalau saya enggak dengar suara Roh Kudus, saya pasti masuk ada di dalam itu. Yang kedua, saya masih ingat waktu di drop sama anak muda. Thank you Pastor Benny ya udah datang sama kita ya, Benny ya. Begitu saya keluar, tiba-tiba di depan saya, depannya mobil, dor tembak. Saya ikut tiarap sampai dengkul saya luka semua. It's Philadelphia, in Philadelphia.
Maaf, berapa banyak saya harus nolongi jemaat dirampok, dicuri. Tanya Bu Erna, saya nemenin dia di ambulan karena dirampok anak-anak muda. Cijeni 3 kali malah. Alangkah indahnya kalau kota kita nggak ada kayak gitu semua. Semuanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Katakan amin. Alangkah indahnya kalau kita nggak perlu bagi-bagi sembako lagi. Karena kota ini diberkati oleh Tuhan. Malah kita nyumbang. Makanya ojo lali, jangan lupa doa untuk Philadelphia. Doain. Karena doa orang benar jika yakin didoakan apa? Sangat besar doa. Kalau nggak doa ya orang opo-opo, saudara. Kalau nggak ada doa ya nggak ada perubahan. Jangan seperti Sao Paulo, semakin kacau kota ini. Enggak. Philadelphia nggak semakin kacau, semakin diberkati. Seperti yang di Guatemala. Tadi ingat saudara, ekspor wortel biasanya cuma 4 truk seminggu menjadi 40 truk seminggu. Wow, karena apa? Kotanya diberkati. Tuhan, kami percaya Philadelphia pasti diberkati. Kami sekarang mengangkat tangan. Yuk kita angkat tangan saudara-saudara. Kita berkati. Maaf, nanti kita juga doain Chicago, kita doain Bekasi, kita doain juga Virginia. Tapi mari yang pertama kita doa untuk Philadelphia. Oh rabaka sandara labara labatakara labatabara. Kami tinggal di kota ini Tuhan. Kami makan dari kota ini Tuhan. Kami hidup di kota ini. Kami mengangkat tangan saudara. Gambarnya Philadelphia ditampilkan di depan. Kami berdoa. Haleluya. Zoom. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Yuk kita angkat tangan, kita arahkan ke kota, ke glass screen. Kami memberkati Philadelphia Tuhan. Kota ini diberkati Tuhan. Kami berdoa Philadelphia aman. Kami berdoa Philadelphia disertai Tuhan. Saya minta istri saya, oh rabaka shandara labaraba. Kami menangis untuk kota ini Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang gak baik. Terima kasih. Ora labara labara bara 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 bara. Ora labaka shandara labara bara 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 bara. Yang bisa berbahasa roh, yang ikan bahasa kita berdoa. Yuk kita berdoa untuk kota kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bawa Philadelphia kepadamu ya Tuhan. Kami bawa kota kami kepadamu ya Tuhan. Kami melepaskan berkat shalom, damai sejahtera, sukacita Allah ada buat Philadelphia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, pemerintahannya. Berkati Mayor Kenny bersama jajaran stafnya. Berikan roh hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah semua keputusan-keputusan yang diambil semua berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Philadelphia akan dilawat Tuhan. Philadelphia dipulihkan Tuhan. Philadelphia akan menjadi kota kenamaan. Karena Yesus hadir. Yesus visit. Yesus hadir. Yesus kunjungi Philadelphia. Dan kami percaya roh pertobatan itu terjadi. Turunlah roh yang takut dan gentar akan Tuhan ada buat kota kami, sehingga penduduknya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kami berdoa roh kriminalitas, violence, tembak menembak, bunuh diri, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kriminalitas semakin menurun, kriminalitas menurun, kesejahteraan, keamanan akan terjadi bagi Philadelphia. Dan kami berdoa ya Tuhan, roh yang mengikat jiwa-jiwa, baik itu roh perjudian, roh terikat drugs, minum-minuman keras, rokok, kami patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Lepaskan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan, ekonomi Philadelphia bangkit. Bangkit, pekerjaan bangkit, pabrik-pabrik bangkit, toko-toko bangkit, usaha bangkit dalam nama Yesus. Steady. Dalam nama Yesus. Rakyatnya diberkati dalam nama Yesus. Lingkungan yang bersih, pemerintahan yang bebas korupsi. Philadelphia diberkati. Philadelphia penuh kemuliaan Tuhan. Kalau engkau lawat Wilmore, engkau juga lawat Philadelphia. Turunlah api revival itu bagi kota kami. Turunlah lawatanmu bagi kota Philadelphia. Biar kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Yang ada di Zoom boleh angkat tangan. Kami sekarang memberkati Chicago ya Tuhan. Kami memberkati Bekasi ya Tuhan. Kami memberkati Madiun Tuhan. Kami memberkati Iowa. Kami memberkati Bandung. Kami memberkati Virginia, Kelapa Gading. Tempat kami ada Lansdale. Kami berdoa kota-kota itu dilawat oleh Tuhan. Dijamah Tuhan. Magetan dijamah oleh Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, kalau hari ini kau memiliki masalah ekonomi, keuangan, nggak usah takut. Seperti yang di Guatemala, waktu umat Tuhan sembah, datang senangkan hatinya Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan melimpah atas kota dan hidup mereka. Jangan seperti orang-orang yang di Sao Paulo, nggak cinta Tuhan, jauh dari Tuhan, bahkan meremehkan Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Ingat saudara, jangan remehkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Sebab itu dengan kesungguhan hati, yuk kita angkat kedua tangan, kita nyanyikan lagu ini. Kami mau senangkan hatimu seperti orang-orang di Guatemala, supaya kami terima berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Seumur hidup kami milikmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari ikuti doa saya. Bapa di surga. Dengan keras. Bapa di surga. Kuserahkan hidupku kepadamu. Berkati aku. Berkati keluargaku. Berkati kotaku. Aku percaya ya Tuhan. Philadelphia dilawat Tuhan. Philadelphia diberkati Tuhan. Ekonominya pulih. Keamanannya pulih. Kesejahteraannya pulih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat.